العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subuh hari ini hari Sabtu tanggal 13 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita, yaitu membacakan tafsir dari surat An-Naba dengan kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Namun kita coba akan gabungkan juga untuk membahas sedikit tentang tajwid agar bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin baik, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah. Dan kalimat rattil itu adalah fi'lul amri, yang mana fi'lul amri itu menunjukkan akan keharusan. Jadi bacalah tartila dengan tartil, yaitu dengan terpenuhinya tajwid, terpenuhinya dengan makharijul hurufnya, hukum-hukum bacaannya, sehingga bacaan Al-Quran kita bisa benar. Ayat yang akan kita bacakan pada subuh yang berbahagia ini yaitu surat An-Naba ayat 17 sampai dengan 30. Ayat 17 sampai dengan 30. Saya akan bacakan dulu, kemudian nanti bisa sama-sama kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wa la sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kunna shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Baik, kita baca sama-sama. Saya bacakan, mungkin setelahnya baru diulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana
فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 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 إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Bismillah. Untuk pelajaran tajwid kita pada subuh kali ini, yaitu mungkin sedikit pengenalan tentang makharijul huruf, di mana makharijul huruf itu adalah bahasa Arab yang artinya tempat-tempat keluar huruf. Nah, ini dasar kita ingin membaca Al-Quran, hendaknya kita tahu huruf-huruf Al-Quran itu ada letak-letak keluarnya. Jadi kurang lebih ada beberapa tempat keluarnya huruf. Yang pertama yang disebut dengan tempat keluarnya itu dari tenggorokan. Dari tenggorokan, ya, ada tenggorokan bawah, ada tenggorok di tengah, ada yang atas. Kemudian ada yang tempat di hidung, ya. Kemudian ada dari lisan. Nah, inilah ya, tempat-tempat keluar huruf hijaiyah alif sampai ya. Kemudian untuk berikutnya adalah cara membaca huruf-huruf berharkat. Dan harkat itu ada 3, ada 4. Ada harkat fathah. Harkat ada 3 ya. Ada fathah, tas, ya, atau berharkat bawah, atau dhammah. Kemudian sukun. Sukun itu artinya berhenti. Membaca huruf-huruf yang berharkat fathah itu caranya adalah dengan membuka mulut sedikit, seperti dalam ayat yauma, ya inna na ya yauma ma, ya.
tidak dibaca tidak dengan kondisi mulut tertutup seperti inna yauma. Itu masih tertutup. Inna yauma. Tapi agak dibuka sedikit. Inna yauma ma ya. Kana na, tidak na. Dan tidak juga dibuka terlalu lebar. Inna yaumal fasli kana, itu juga tidak ya. Jadi tidak terlalu lebar, tidak terlalu tertutup, pertengahan saja. Itu cara membaca huruf-huruf yang berharakat fathah. Kemudian jika berharakat kasrah, rahang mulut kita agak sedikit diturunkan. Contohnya fasli, li, jadi rahangnya diturunkan. Kalau tidak diturunkan, tidak akan keluar bunyinya dengan sempurna. Contohnya inna yaumal fasli, ini posisinya rahangnya tidak turun, tapi li sedikit saja. Inna yaumal fasli, li ada terasa ya. Kalau kita pegang di rahang bawah kita, li bergerak. Kemudian harakat dhammah itu kita membacanya seperti dalam ketika kita membaca huruf waw, yang mana mulut kita agak sedikit dimonyongkan. Contohnya yauma yu, jadi mulutnya monyong. Yu yauma yufahu, ya, ini kelihatan ya. Kalau fa mulutnya dibuka, hu mulutnya dimonyongkan. Kalau tidak dimonyongkan tidak sempurna. Contohnya yauma yunfakhu fisu. Jadi tiga ini untuk pagi ini kurang lebih sebagai pembuka kita untuk kita selipkan ya di dalam kajian membaca kitab tafsir. Sebelum kita lanjutkan untuk pembacaan kitab tafsirnya, ditanyakan untuk masalah tiga tadi, cara membaca harakat fathah, kasrah, dhammah. Insyaallah bisa dipahami ya. Kita bacakan terjemahannya saja dulu sebelum kita lanjutkan ke baca tafsirnya, yaitu surat An-Naba ayat 17. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna artinya sungguh, yaumal fasli, yauma artinya hari, fasli keputusan. Kana miqata, kana adalah miqata, ditetapkan. Yaumul fasli di sini artinya hari kiamat. Hari keputusan itu salah satu nama dari hari kiamat. Sesungguhnya hari kiamat itu telah diputuskan. Yauma hari, yunfahu ya ditiup, fisuri sangkakala. Wal fatatuna afwaja, maka kalian datang, kamu datang berbondong-bondong, afwaja berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, wa futihat, dan dibuka. As-sama'u, apa artinya as-sama'? Langit ya. Dan dibuka langit itu, fakanat, maka adalah langit itu, abwaba artinya berpintu-pintu ya. Jadi langit itu nanti hari kiamat itu dibuka dan kondisinya berpintu-pintu. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, wasuyirat, dan dijalankan, al-jibalu gunung-gunung, fakanat saraba, sehingga maka adalah gunung-gunung tersebut saraba menjadi fata morgana.
Inna jahannama kanat mirsada. Inna sesungguhnya atau sungguh jahannam, neraka jahannam itu kanat adalah mirsada, ada tempat mengintainya, ada tempat mengintai. Lit-taghina ma'aba, bagi orang-orang atau lit-taghi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang lit-taghi ini orang-orang yang taghut, melampaui batas itu, ma'aba menjadi tempat kembalinya. Jadi neraka jahanam itu diperuntukkan bagi orang-orang yang taghut, ada yang melakukan taghut ya, melampaui batas. Labisina fiha ahqaba. Labisin, mereka tinggal, fiha, di dalam neraka tersebut, ahqaba, dalam masa yang lama, kekal. La yadhuquna fiha bardaun wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan. La yadhuqun, mereka tidak merasakan, fiha, di dalam neraka tersebut, bardan, ya, merasa sejuk, wala syaraba, dan juga mereka tidak mendapatkan minum, illa, kecuali, hamiman, air yang mendidih, wa ghassaqa, dan yang bernanah. Jadi mereka, minuman mereka itu air yang mendidih dan ada nanahnya. Jazaa'an wifaqa, jazaan sebagai balasan, wifaqa yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, sesungguhnya mereka, ya, kanu adalah pada waktu dahulunya, la yarjuna, mereka tidak mengharapkan hisaba, perhitungan. Wa kadzabu, dan mereka mendustai, di ayatina, dengan ayat-ayat kami, kidzaba, dengan penuh dusta. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan segala sesuatu, ahsainahu, kami catat, ya, kami catat, kitaba, dalam suatu kitab, ya, itu fi lauhil mahfuz, ya. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba, maka rasakanlah itu, orang-orang yang melakukan taghut, la yakfalan, maka tidak akan, nazidakum, kami tambahkan kepada kalian, illa azaba, kecuali azab. Jadi di neraka nanti itu ditambahkan, itu hanya azab saja yang ditambahkan. Baik, kita bacakan sedikit tentang tafsirnya. Yaqulu ta'ala mukhbiran an yaumil fasli wa huwa yaumul qiyamah annahu mu'aqqad bi ajalin ma'dud la yazadu 'alaihi wa la yanqus minhu. Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam ayat ini tentang yaumul fasl, hari keputusan, yaitu hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat ini sudah ditentukan, ya, waktunya, dan tidak ditambah dan tidak dimajukan, tidak dimundurkan, tidak. Jadi sudah tetap kapan harinya, itu sudah Allah tetapkan. Wala ya'lam waqtahu 'ala ta'yin illallah, dan tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat ini kecuali Allah saja yang tahu. Ya, sebagaimana sebutkan dalam ayat yang lain, wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan juga yauma yunfakhu fis-suri. Nah, ini baru ayat berikutnya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari itu akan ditiup sangkakala atau trompet, maka kalian datang berbondong-bondong. Ya. Zamaran. Jadi manusia nanti setelah ditiupkan sangkakala bangkit dari kuburannya berbondong-bondong. Yakni ta'tikul ummatin ma'a rasulih. Jadi hari kiamat setelah ditiup sangkakala, manusia bangkit dari kuburannya, itu nanti berbondong-bondong, artinya bergerombol itu dipimpin oleh nabi atau rasulnya. Jadi yang di depan itu adalah nabi atau rasul.
Kalau umatnya Nabi Ibrahim, nah, beliau di depan, di belakangnya ada umatnya. Kemudian Nabi Ismail, jadi beliau di depan, di belakang pengikutnya. Begitu seterusnya. Nabi Musa di belakang umatnya. Dan Nabi Muhammad, nah, kita termasuk di belakang Nabi Muhammad. Maka dari itu Nabi Muhammad itu berbangga di hari kiamat nanti karena pengikutnya paling banyak. Pengikutnya paling banyak. Fatatuna afwaja. Kemudian wa futihatis sama'u fakanat abwab ay turuqan wa masalik linuzulil malaikah. Jadi langit dibuka dan adalah langit itu berpintu-pintu. Maksudnya di sana adalah jalan-jalan tempat turunnya malaikat. Jadi langit itu ada pintunya, ada tempat jalannya, dan nanti itu di akhirat nanti akan dibuka, di kiamat nanti dibuka sebagai tempat turunnya malaikat. Wasuyratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung akan dijalankan, maka dia akan berubah menjadi fata morgana. Ini sebagaimana firman Allah SWT, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, ya, jadi bertebaran. Wa qala huna fakanat saraba ay yasiru ila an-nazir annaha syai'un wa laysat bi syai'in wa ba'da hadha tadhhabu bil kulliyah fala 'ainun wala athar. Ini maka seakan-akan maka berubah gunung tersebut menjadi fata morgana. Maksudnya adalah seakan-akan di pandangan orang yang melihat itu gunung tersebut sesuatu, tapi dia tidak menjadi sesuatu. Jadi bayangkan seperti debu berterbangan atau benda-benda yang hancur berantakan itu. Kalau gunung kan ketika meletus kan ada debu seperti itu, Pak ya. Nah, dari kiamat itu hancur. Jadi gunung-gunung yang kokoh yang kuat itu ya, akan menjadi hancur. Tadhhabu bil kulli fala 'ainun wala athar. Semuanya hancur, enggak ada bekasnya. Kemudian selanjutnya apa? Inna jahannama kanat mirsada. Ai mirsadah mu'addah. Jadi di neraka jahanam itu ada tempat pengintainya, mirsadatun mu'addatun, yang mana dijadikan tempat, disediakan untuk litaghin, ya, untuk orang-orang yang melaksanakan atau melampaui batas, wahum al-maraddah al-usat, al-muriddah al-usat, al-mukhalifuna lirrasul, yaitu orang-orang yang murtad, ya, yang menolak risalahnya Rasulullah SAW, mendurhakai, menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Ya. Ma'aba, yaitu tempat kembali, ay marja'an wa munqaliban wa masiran wa nazalan. Jadi tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, yaitu di neraka jahanam. Kemudian labisina fiha ahqaba, ay makisina fiha ahqaba. Mereka tinggal, orang-orang yang melampaui batas, yang menyelisihi Rasul di neraka jahanam itu pada dalam masa yang sangat lama. Wahwa jam haqabin wahwal muddah minaz zaman. Waqad ikhtalafu fi miqdarihi. Ya, di sini ada perselisihan pendapat apakah neraka itu kekal selama-lamanya, dalam artian terus akan ada, atau suatu saat nanti neraka itu bersama penduduknya akan dimusnahkan. Di sini memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan neraka itu akan terus ada selama-lamanya. Ada lagi yang mengatakan neraka tersebut akan hilang, karena Allah SWT mengatakan sabaqat rahmatu ghadabi. Jadi rahmatku
melampaui kemarahanku. Jadi rahmat itu kan diibaratkan dengan kasih sayang Allah itu dengan surga, sedangkan kemarahan Allah itu dengan neraka. Ada yang mengatakan nanti suatu saat neraka itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan qala Suddi, yang dimaksud dengan mereka di dalamnya itu menetap pada masa-masa tertentu. Ada yang mengatakan 700 haqab, ya, dan setiap haqab itu 70 tahun, dan setiap tahun itu 360 hari, dan seterusnya. Tapi ini hanya perbedaan pendapat saja. Kemudian selanjutnya apa? La yaghubun nafiha baradau wala syaraba. Mereka tidak merasakan di dalamnya itu kondisi sejuk, dan tidak pula mereka mendapatkan minum. Ay la yajiduna fi jahannam bardan liqulubihim. Jadi mereka tidak akan mendapatkan, merasakan di surga nanti itu sejuknya, baik secara fisik maupun hati mereka. Jadi zahir dan batin mereka selalu merasakan rasa panas. Wala syaraban thayyiban, dan juga mereka tidak akan pernah mendapatkan minuman yang enak atau yang baik, yatagadzawna bihi, yang mereka dapat konsumsi. Oleh karena itu, yang disambung dengan ayat berikutnya, illa hamimau wa ghassaq, kecuali air yang mendidih. Qala Abul Aliyah istathna minal barad al-hamim wa minasyarab al-ghassaq, wa kadza qala Rabi' bin Anas. Fa amal hamim fa huwa al-har alladhi qad intaha harruhu wa hamuhu wal ghassaq. Yang dimaksud dengan hamim, ya, air yang mendidih, yaitu air yang dalam kondisi panasnya itu dalam kondisi puncak, artinya apa ya? Kayak sudah matang gitu ya. Jadi air-air yang menggelegak itu, nah itu yang akan diminum oleh penduduk neraka jahanam. Wal ghassa wa majtama'a min sadid ahli an-nar wa 'irqihim wa dumu'ihim wa juruhihim fa huwa baridun la yastata'u min bardihi wa la yuwajih min an-tar. Yang dimaksud dengan nanah di situ adalah kumpulan dari keringat-keringatnya penduduk surga, air mata mereka, luka-luka mereka, ya, itu air minum. Jadi nanah yang keluar dari tubuh mereka, darahnya, campuran semuanya itu yang mereka minum. Allah, Masalahnya apa, semoga dijauhkan ya dari neraka. Kemudian jazaa'u wifaqa, ya, sebagai balasan yang setimpal. Ai hadzal ladzi saru ilaihi min hadhihi al-uqubah wifqa a'malihim al-fasidah allati kanu ya'malunaha fid dunya. Yakni inilah yang akan mereka dapatkan atas akibat dari perbuatan-perbuatan mereka yang jelek, allati kanu ya'maluna fiha ayamalunaha fid dunya, yang mana mereka laksanakan di dunia. Jadi balasan yang didapatkan oleh penduduk neraka di akhirat nanti itu sudah setimpal, ya, setimpal dengan perbuatan mereka di dunia. Summa qala ta'ala innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguh mereka dahulu tidak mengharapkan adanya perhitungan. Ai lam yakunu ya'taqiduna anna thumma daran yujazuna fiha wa yuhasibun. Jadi penduduk neraka ini ketika di dunia mereka tidak yakin bahwasanya ada hari pembalasan, adanya hari untuk membalas perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Makanya kita lihat ada orang yang tidak takut dengan melakukan kriminalitas, ya, membunuh orang, merampok, memperkosa orang lain, ya.
karena mereka tidak yakin adanya hari pembalasan. Nah, mereka nanti di akhirat baru mereka menyesal. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami. Di antaranya itu tentang hari kiamat. Orang-orang yang melakukan kebinasaan, keburukan, terutama melakukan kesyirikan, ya, dan syirik itu adalah kriminal yang paling tinggi dalam Islam. Jadi dosa besar yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah. Itu yang lebih tinggi daripada dosa besar yang lainnya, membunuh, durhaka pada orang tua, memperkosa orang. Itu melakukan syirik, itu dosa besar yang paling besar. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba ay wa kanu yukadzibuna bi hujajillah wa dalailihi ala khalqihi allati anzalaha ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka mendustakan hujjah-hujjah Allah dan dalil-dalil Allah di atas makhluknya yang Allah turunkan, yaitu pada rasulnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan para rasul, akan tetapi ayat-ayat ataupun sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didustakan. Mereka mendustakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqabilunaha bitakdzib wal mu'adalah. Ya, mereka tidak menerimanya, bahkan mendustakannya dan menentangnya. Kizaban ay takdziban. Kemudian wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu itu ahsaynahu, kami menghitungnya, dan ahsaynahu atau kami menulisnya kitabah di dalam sebuah kitab. Wa qad alimna a'malal ibad kullahum wa katabnaha 'alaihim wa sanajzihim 'ala dzalika in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Artinya di sini dan maksudnya di sini bahwasanya Allah itu sudah mengetahui apa yang dilakukan seorang hamba. Semua perbuatan hamba itu Allah tahu. Pada hari ini kita berkumpul di mushola Ar-Rayyan, itu Allah sudah tahu. Ya. Dan Allah catat, ya, wa katabna, dan dicatat perbuatan kita ini itu di sebuah catatan. Wa sanajzihim 'ala dzalika, dan hari kiamat nanti catatan tersebut dibuka, dibacakan satu persatu, dan akan dibalas. Jika perbuatan yang kita lakukan di dunia ini baik, ya dibalas dengan kebaikan, yaitu surga nanti. Dan jika perbuatan kita di dunia ini buruk dan tercatat di dalam kitab tersebut, maka akan dibacakan, maka akan dibalas. Kemudian firman Allah, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah, falan nazidakum, maka tidak akan kami tambahkan kepada kalian melainkan azab. Ay yuqalu li ahli nar dzuqu ma antum fihi falan nazidakum illa adzaban min jinsihi wa akhar min syaklihi azwaj. Ya. Jadi dikatakan kepada penduduk surga nanti, dzuqu, rasakan. Rasakan ma antum fihi, apa yang kalian laksanakan di dunia tadi, yang mana waktu dunia kalian bebas melakukan apa saja, membunuh orang, mencuri, merampok, korupsi, dan yang paling besar itu adalah melakukan kesyirikan di dunia ini, dan tidak ada yang menghalangi. Kemudian tidak merasa takut, tidak merasa yakin bahwa setiap amalan kita akan dibalas oleh Allah SWT. Nanti di akhirat Allah akan, ya, sampaikan, rasakan. Falan nazidakum illa azaba. Jadi nanti di akhirat nanti tidak ada tambahan itu kecuali azab. Azab setiap harinya. Setiap harinya itu akan ditambahkan azabnya. Qala Qatadah an Abi Ayyub al-Azadi an Abdullah bin Amr qala lam yanzilu ala ahli an-nar ayat asyad min hadhihi ayat. Ini kata ahli tafsir Qatadah, tidaklah diturunkan satu ayat pun, ya, tentang penduduk neraka yang lebih keras daripada ayat ini.
Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu rasakan. Kayak kita melihat kita udah bilang ini sama jangan kencang-kencang gitu. Bawa motor jangan kencang, ntar jatuh, terus tabrakan gitu. Rasain. Kita kalau kita mendengar itu pasti, kalau kita dalam posisi itu kita kencang-kencang, pasti rasa gimana gitu ya. Sakitnya luar biasa gitu. Ya, penyesalannya luar biasa. Kita udah dengar teguran, ya kan? Terus kita nyengir, akhirnya tabrakan. Jadi rasa sakitnya itu luar biasa. Nah, apalagi kalau yang menyebutkan, mengatakan itu adalah Allah sendiri. Jadi siksaan di hari akhirat nanti itu bukan hanya siksaan fisik saja, tapi siksaan batin. Dan siksaan batin itu bisa lebih berat. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Itulah kurang lebih ayat kita pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan faedah, terutama bagi yang membacanya dan kepada puas sekalian. Sebelum kita akhiri, ada yang tanyakan? Ilham? Jadi mungkin tentang yang tajwidnya ya. Iya. Ini alhamdulillah sudah tentang tajwidnya tadi. Kalau kita kan terkait makhrajul huruf yang tadi. Iya. Banyak yang terkait dialek, logat gitu kan, bermacam-macam ya. Itu apakah ada toleransi nggak? Misalnya terkait pembacaan makhrajul huruf, karena banyak juga yang kesulitan untuk melafalkan yang seperti yang tadi kita belajar itu. Iya. Kalau terutama di Indonesia itu punya ratusan atau puluhan bahasa daerah kan, dan masing-masing bahasa daerah itu dia punya dialeknya masing-masing, dan terkadang itu mempengaruhi bacaan Al-Quran. Nah, bacaan Al-Quran ini kita mau tidak mau kita harus mengikuti aturannya, Jadi tidak bisa kita bawakan ke bahasa kita atau intonasi kita atau dialek kita atau dialek suatu bahasa. Karena dia bahasa Arab, ya kita harus kembalikan bagaimana orang-orang Arab itu membaca Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran, dan Allah sendiri pun mengatakan bahwasanya Al-Quran itu dimudahkan. Intinya ketika kita ingin belajar baca Al-Quran, kita harus pahami bahwasanya ada Allah yang akan memudahkan kita. Jadi apapun bahasa orang di dunia ini, dari berbagai macam suku, itu kalau dia meluangkan waktunya dan kalau dia sungguh-sungguh, itu insya Allah bisa dia membaca Al-Quran dengan benar, insya Allah. Terutama di Indonesia itu kebanyakan kita lebih ke hidung semuanya. A'udzubillahi minas. Lebih ke hidung. Itu sudah tabiat, nggak bisa lah. Memang susah merubahnya. Akan tetapi kalau kita niatkan untuk membaca Al-Quran supaya kita bisa mendapatkan pahala, maka insya Allah akan dimudahkan. Dalam hadis yang lain mengatakan barang siapa yang baca Al-Quran ya totok terbata-bata, maka dia dapat pahala walaupun terbata-bata. Inna yauma atau dulang lagi. Inna yaumal fasli itu dihitung pahala juga. Jadi motivasi-motivasi itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang harus banyak kita kita tanamkan, sehingga kita berusaha setiap hari terus untuk perbaiki. Tapi masya Allah Pak, ketika dulu pernah kita belajar juga sama-sama, ada bapak tua umur
kurang lebih udah hampir 60. Hari ini dibacakan, baca Quran, sudah dibetulkan. Besoknya balik lagi, dibetulkan lagi. Tapi yang luar biasanya itu gak pernah absen, nggak pernah absen. Dan insya Allah dia pahalanya nggak berkurang, nggak berkurang, ya, nggak berkurang. Dan alhamdulillah banyak perubahan, banyak perubahan. Makanya Al-Quran itu dimudahkan, bahkan untuk dihafal pun dimudahkan. Waisar Al-Quran didzikr, pahal yang mudakir, dan Al-Quran kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Dihafal saja dimudahkan, apalagi dibaca, cara bacanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi membaca Al-Quran itu kita kembalikan caranya bagaimana orang Arab membacanya, karena Arab itu Al-Quran itu dalam berbahasa Arab kan. Terus Pak, ini kan ada syarat-syaratnya, dan itu kalau nggak salah bacanya beda-beda, qiraah sab'ah atau apa itu. Oh ya. Nah, berarti itu berarti kayak pilihan ya untuk bisa mengikuti tata cara bacaannya itu. Iya. Karena kayaknya agak beda juga pelafalannya ya. Iya. Untuk qiraah cara baca membaca Al-Quran itu memang bermacam-macam. Ada yang 10, sebenarnya lebih. Cuman yang riwayatnya yang tersambung itu ada yang sampai 7 qiraah sab'ah. Ada qiraah asyarah. Tapi walaupun berbeda-beda macamnya, karena memang orang Arab zaman dahulu juga seperti kita punya suku-suku juga asalnya kan. Tapi mereka dasarnya sama, makhrijul hurufnya sama. Yang intinya kan hurufnya sama, alif sampai ya, tidak ada yang berbeda. Cuman yang berbeda itu membaca, ada yang fathah, ada yang dibaca gitu ya. Kasrohnya berbeda, dhammahnya berbeda. Tapi tidak di semua tempat. Tidak semua tempat. Sebagai contoh, ada qiraah Waras itu atau apa? Surat Ad-Duha, kalau kita baca wad-duha wal laili idza saja. Nah, ini riwayatnya wad-duha. A menjadi e. Ya. Wad-duha. Nah, dan seterusnya. Saya enggak ada pernah belajar itu. Jadi adapun makhraj hurufnya sama semuanya. Yang berbeda itu harkatnya, cara baca harkatnya. Kemudian ada huruf-hurufnya itu yang panjang menjadi pendek. Dan itu pun tidak semua tempat, hanya beberapa tempat saja. Jadi adapun makhraj hurufnya itu semuanya sama. Karena makhraj huruf itu dasar. Antara A dengan A beda. Ada orang yang kebalik. Alhamdulillah siratal ladzina an'amta. Itu artinya berbeda. Karena makhraj huruf itu salah mengucapkannya bisa merubah arti. Dia berubah arti. Adapun harkat itu tidak banyak merubah arti. Tidak banyak merubah arti. Dia hanya seperti ghairil maghduba. Itu tidak merubah hati. Kita baca yang benar kan ghairul maghdubi, ya kan? Orang membaca ghairul maghduba atau maghdubu dia enggak berubah hati. Tapi kalau ada yang membaca khairul maghdub, berubah artinya. Yang ghairu yang artinya tidak dimurkai, kalau khairu sebaik-baik yang dimurkai. Yang gha menjadi kha. Nah, makanya dasarnya itu yang pertama itu kalau kita hendak belajar tajwid itu adalah di makhrijul huruf. Dan memang butuh waktu lama. Jadi ada teman saya kakak kelas itu sempat dia nggak melanjutkan kuliah karena dia ingin berniat hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian pergi kelompok, saya lupa saya ada ustadznya. Mungkin kenal dengan mungkin Abu Sama ya. Kalau kenal Abu Sama, itu ada temannya
dia itu kalau nggak salah satu angkatan itu teman saya gurunya di Lombok untuk belajar Al-Fatihah itu bisa 1 bulan. Lebih, kadang lebih. Pasti 1 bulan. Untuk membetulkannya saja. Paling susah itu. Dan dia sudah banyak hafal Quran waktu itu. Tapi ketika datang ke gurunya suruh baca Al-Fatihah gagal sampai 1 bulan. Bahkan 1 huruf aja itu sampai 1 bulan dibenarkan. Iya. Jadi memang kita tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita membaca Al-Quran itu sebagaimana orang Arab membacanya, ya, karena dia adalah bahasa Arab. Akan tetapi walaupun kita mungkin tidak maksimal, tapi tetap dihitung pahala, sehingga walaupun kita masih salah terus, itu kita tidak berkecil hati. Nah, yang masalahnya adalah Pak, orang baca Al-Quran dan tidak merasa dia salah gitu. Merasa dia benar. Kemudian ya itu tadi bisa merubah maknanya. Tadi saya sudah sampaikan siratal ladzina an'am. Ada juga itu. Iya, merubah arti. Iya. Makanya mestinya setiap musola, setiap masjid itu ada pembahasan, dia belajarlah sama-sama kayak ini. Karena terkadang kita lupa, mungkin kita sudah bisa baca Al-Quran, tapi terkadang kita apakah sudah benar atau belum gitu. Nah ini mungkin dengan adanya belajar seperti ini, sedikit demi sedikit kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran. Baik, ada tanya lagi? Cukup? Ya, saya rasa kita cukupkan sampai pembahasan kita sampai saat ini, dan insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan. Untuk besok kayaknya saya izin dulu Pak. Mungkin hari ini saya mau ke Jakarta untuk menginap. Jadi mungkin besok saya nggak bisa membahas kitab Riyadhus Shalihin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.